Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Edukasi Channel, tempat di mana kita akan mengeksplorasi berbagai cerita menarik dan penuh inspirasi. Kali ini, kita akan mengajak kalian untuk menelusuri sebuah situs bersejarah yang penuh dengan nilai budaya dan jejak masa lalu. Yuk, kita sedang berada di Bendungan Candi Limo, sebuah tempat yang menyimpan kisah dari zaman Kerajaan Majapahit hingga masa kolonial Belanda. Penasaran seperti apa keindahan dan sejarah yang tersembunyi di balik bendungan ini? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, dan pastikan kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanan hari ini. Menapaki jejak sejarah di Bendungan Candi Limo. Bendungan Candi Limo, sebuah saksi bisu perjalanan panjang sejarah Mojokerto, menjadi tempat yang memikat untuk dikunjungi. Terletak di Kecamatan Jatirejo, bendungan ini menyimpan kisah yang menghubungkan kita dengan masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Di salah satu dindingnya, terdapat arca kepala kala yang terpahat kokoh, simbol mistis yang dipercaya sebagai penjaga dan pelindung tempat ini. Di bawah bendungan ini mengalir Sungai Pikatan, sungai yang tak hanya menghidupi masyarakat sekitar tetapi juga menyimpan kenangan istimewa. Dulu, Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang masyhur, sering mengunjungi sungai ini. Sungai Pikatan menjadi tempat beliau menikmati keindahan alam dan menenangkan diri di tengah tugas kenegaraan yang berat. Alirannya yang jernih serta suasana sekitarnya yang asri menjadi bukti harmonisasi alam dan manusia pada masa itu. Bendungan Candi Limo yang kini kita lihat adalah hasil revitalisasi oleh Belanda pada tahun 1910 sebagai bagian dari pendukung industri gula pabrik Dinoyo. Meski mengalami perubahan fungsi, aura sejarah tetap melekat kuat. Arca kala di dindingnya, yang mengawasi aliran Sungai Pikatan, mengingatkan kita akan keagungan budaya dan kepercayaan masyarakat masa lampau. Berkunjung ke Bendungan Candi Limo bukan hanya sekadar perjalanan wisata, tetapi juga sebuah ziarah ke masa lalu. Kita seolah diajak menapak tilasi jejak Prabu Hayam Wuruk yang pernah menikmati aliran Sungai Pikatan, merasakan harmoni yang dulu tercipta antara manusia, alam, dan tradisi. Sebuah pengalaman yang menghubungkan kita dengan kebesaran sejarah Majapahit, sekaligus menginspirasi untuk menjaga warisan leluhur ini dengan penuh rasa bangga. Dam atau pintu air menjadi infrastruktur vital untuk pertanian sejak zaman dulu kala. Begitu pula dengan Dam Candi Limo di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dam yang mempunyai simbol dewa kala ini direvitalisasi Belanda tahun 1910 untuk pabrik gula Dinoyo. Secara administratif, pintu air Candi Limo terletak di Dusun Jetis, Desa Sumberagung, Kecamatan Jatirejo. Namun, dam ini lebih dekat dengan permukiman penduduk Dusun Jatiombo, Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo. Dam Candi Limo mempunyai arca Dewa Kala atau Batara Kala pada dinding sisi baratnya. Persis di atas arca Dewa Kala terdapat pahatan nama Candi Lima dan angka tahun 1910. Ya, pintu air bersejarah ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, kemudian direvitalisasi kolonial Belanda pada tahun tersebut. Keberadaannya tak lepas dari industri gula di Kabupaten Mojokerto pada masa itu. Revitalisasi Dam Candi Limo tahun 1910.
Biaya yang dihabiskan berkisar angka 60.000 gulden. Setelah selesai pengerjaannya lalu diresmikan pada tanggal 31 Agustus tahun 1910 dengan perayaan meriah. Pemerintah kolonial Belanda sempat menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel tahun-tahun 1830 sampai tahun 1870. Sistem tersebut digagas Van den Bosch yang kemudian diangkat menjadi gubernur Hindia Belanda di Jawa oleh Raja Willem. Pasca kultur stelsel, penjajah Belanda melakukan industrialisasi gula di Jawa untuk diekspor ke berbagai negara. Karena gula menjadi primadona pada masa itu, agar industrialisasi berjalan, mereka mengundang para investor. Salah satunya Gerard Joachimus G.J. Escousier, Taipan asal Belanda. Perusahaan NV Escousier Concern salah satunya melirik Mojokerto untuk bisnis industri gula. Karena kabupaten ini banyak mempunyai sungai yang sangat dibutuhkan untuk pabrik gula. Perusahaan asal Den Haag, Belanda tersebut setidaknya mempunyai 10 pabrik gula di bumi Majapahit. Salah satunya Saker Fabrik SF atau pabrik gula PG Dinoyo di Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo yang berdiri tahun 1882. SF Dinoyo yang mampu menghasilkan gula 958.000 pikul dari lahan seluas 795 bau, terang warga setempat. Luas sawah yang ditanami tebu untuk PG Dinoyo pada masa itu sekitar 568 hektare. Karena satu bau atau bau sama dengan 7.140 meter persegi. Sedangkan satu pikul sama dengan 60,479 kg. Sehingga kapasitas produksi PG Dinoyo kala itu sekitar 57.939 ton gula. Escousier Concern mendapatkan hak konsesi 568 hektare sawah untuk ditanami tebu tidak secara cuma-cuma. Menurut Ayu Hanafik, perusahaan ini harus membangun infrastruktur irigasi. Karena tanaman tebu membutuhkan pengairan yang baik, sehingga Escousier merevitalisasi Dam Candi 5 dan Dam Pengaron di Dusun Pengaron, Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo. Dam Candi 5 dan Pengaron sama-sama dibangun PG Dinoyo. Dam Candi 5 di Sungai Landayan, sedangkan Dam Pengaron di Sungai Pikatan. Kedua sungai itu membentuk Sungai Brangkal yang berujung di Sungai Brantas, jelasnya. Dam Candi 5 membendung Sungai Landayan agar permukaan airnya tinggi. Selanjutnya air sungai dialirkan ke perkebunan tebu yang pada masa itu dikuasai PG Dinoyo. Yang membuat dam ini unik adalah arca Dewa Kala pada dinding sisi baratnya. Dalam ajaran Hindu, Kala adalah putra Dewa Siwa yang mempunyai wujud seram dengan taring panjang. Batara Kala merupakan dewa penguasa waktu. Kala itu kan dewa penjaga waktu. Jelas itu sebagai penghormatan bagi mereka yang dianggap suci yang dimuliakan oleh masyarakat sekitar. Pembangunan dam itu pastinya masyarakat dilibatkan. Mereka juga akan diajak bicara. Mungkin salah satu usulan masyarakat pembuatan kepala kala itu sebagai lanjutan tradisi yang lama, tandas Ayu Hanafik. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini di Bendungan Candi Limo, sebuah tempat bersejarah yang menyimpan banyak cerita dari masa lalu, mulai dari jejak kerajaan Majapahit hingga masa kolonial Belanda. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi kalian untuk lebih mencintai dan melestarikan warisan budaya kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga semangat eksplorasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.